Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Banyak orang yang bertanya kepada saya, dulu itu menjadi orang yang sangat radikal, sekarang bisa menjadi moderat. Apa alasannya? Bahkan teman-teman dari lintas agama menanyakan bagaimana pemikiran Mas Ken saat ini, karena sebagian orang menganggap bahwa surga itu hanya dimiliki oleh Islam, dan dari 73 golongan di Islam hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah orang non-Islam menurut Mas Ken berhak masuk surga? Dan apa yang dimaksud dengan orang kafir? Jadi pertanyaan yang sangat berat sebenarnya, tapi berusaha jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Jadi kalau di saya ada istilah tafsir cangkem melek ini. Mungkin ada yang baru saat ini mendengar statement tentang Ahlus Sunnah versi saya ini. Tapi sudah saya diskusikan juga dengan para kiai, para ulama, dan ternyata beliau membolehkan untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Masih langka, dan mungkin banyak yang baru mendengar saat ini. Bagi saya, semua orang berhak mendapatkan surga, karena surga tidak dimonopoli oleh umat Islam saja. Jadi semua orang layak jika memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Tuhan. Jadi di surat Al-Baqarah dalam Al-Quran ayat 62 dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin atau orang-orang beriman, ini kalau saya menafsirkan adalah orang-orang yang menganut, kalau di Indonesia, ajaran kepercayaan. Dia sudah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Orang-orang Sabi'in itu kalau ditafsirkan versi saya ini adalah orang-orang yang menjalankan agama sebelum Nabi Muhammad. Dia menggunakan kearifan lokal, dia menggunakan adat istiadat. Jadi dalam surat itu dijelaskan siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala surga dari Tuhan. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi sudah jelas. Lalu banyak teman-teman yang bertanya, Mas Ken, Tuhan agama Hindu itu kan ada 3. Dia telah menyatukan Tuhan. Tuhan agama Kristen juga 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Dia telah menyekutukan Tuhan. Orang Buddha itu menyembah patung. Lah, ini permasalahannya, kita kurang duduk bersama, kurang ngopi bersama. Padahal ketika kita tanyakan kepada orang Hindu, Tuhanmu kok ada 3? Mereka menjawab, Tuhan yang Mas Ken sebut 3 itu sebetulnya sifat Tuhan. Tuhan kami satu Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa. Jadi Brahma, Jiwa, Wisnu sifat Tuhan. Kalau dalam Islam namanya Asmaul Husna. Begitu juga Tuhan agama Nasrani. Banyak yang menganggap Tuhan Nasrani ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Tapi ketika tanyakan kepada mereka, Mas Ken, Tuhan kami satu, Allah. Yang 3 itu pribadi tentang Tuhan. Jadi sejatinya
Ya, Tuhan kita sejatinya sama. Hanya kita beda menyebut dan berbeda cara ibadahnya. Perbedaan di antara kita nggak ada jadi persoalan. Jadi Tuhan kita sejatinya sama. Tuhannya manusia, Tuhannya iblis, Tuhannya malaikat, itu sama. Nah, umat Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ajaran kepercayaan, itu kan manusia juga, berarti Tuhan kita sama. Yang meniupkan roh ke dalam janin, itu di dunia ini Tuhan cuma satu. Nah, ini yang menjadi persoalan. Perbedaan manusia dengan iblis itu cuma sedikit sebenarnya. Kalau dari sisi ibadah, lebih rajin ibadahnya, lebih taat. Permasalahannya, iblis itu cuma satu, sombong. Dia merasa paling benar, dia merasa paling bisa. Jadi kalau ada manusia mewarisi sifat iblis dalam dirinya, sombong, berarti ya iblis telah merasuk ke dalam dirinya. Lalu apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Saya jawab kepada sahabat-sahabat kita yang berbeda, yang non-Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kalau menurut saya, tafsir cangkem melek lagi, ini adalah orang-orang yang menjalankan agama dengan baik, dengan cinta kasih dan taat kepada negara. Jadi tidak cukup saja kita menjalankan agama dengan baik, namun kita merongrong kepada negara. Semua agama bicara tentang cinta kasih, tentang bagaimana kita berbuat baik. Adapun kalau ada orang yang hari ini mengaku beragama namun penuh kemarahan, yang disampaikan ujaran kebencian, hujatan, caci maki, berarti itu bukanlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beragama seperti handphone menurut saya. Dari pertama keluar yang poliponik, yang tulat-tulit, sampai sekarang yang Android fungsinya sama buat nelpon. Yang tulat-tulit di masa itu juga paling bagus. Jadi kalau hari ini ada yang pakai tulat-tulit ya nggak masalah, wong fungsi sama. Yang Android juga jangan berbangga, karena walaupun fiturnya banyak, kalau nggak kita cas, itu baterainya cepat habis. Kalau nggak kita scan, karena akses tanpa batas, kena internet, mudah kena virus. Boleh kita berbeda. Kita yang penting tidak saling menyalahkan, apalagi menghakimi dengan sikap membenci. Itu yang tidak boleh. Kalau kita ingat 4 sehat 5 sempurna, apakah yang 4 itu salah? Tidak. Yang sempurna mungkin lebih lengkap, ya kan? Tapi kalau ada yang sempurna berarti kan ada yang belum sempurna. Jadi nggak boleh kita menyalahkan, tidak boleh menjadi hakim atas keyakinan orang lain. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini menjadi landasan sejatinya Tuhan kita sama, hanya cara yang kita tempuh berbeda. Seperti mau ke Jakarta, ada yang lewat pesawat, ada yang lewat darat, ada yang lewat laut. Silakan dengan cara masing-masing, yang penting kita tidak saling senggol, tidak saling menyalahkan. Perbedaan menjadi anugerah untuk kita saling melengkapi. Jadi ada hari ini kalau ada orang yang rajin ibadah, namun dia merongrong kepada negara, maka dia tidak bisa disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang menjalankan agama dengan baik, dengan cinta kasih sesuai dengan syariatnya masing-masing, dan taat kepada negara. Karena yang bertanggung jawab atas persoalan di suatu wilayah adalah negara atau pemerintah. Jadi kalau ada orang mengajarkan agama dan mengajarkan merongrong kepada negara, tidak usah diikuti. Lalu mereka bertanya, bagaimana kalau melihat penguasa yang kebijakannya salah? Banyak kelompok-kelompok yang menggunakan bahasa penguasa zalim.
Kalau dalam Islam telah jelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, akan ada sepeninggalku nanti penguasa yang mereka tidak berpegang teguh pada petunjukku dan tidak mengikuti sunnahku. Apa yang kau perbuat bila aku mendapatinya, tanya sahabat Huzaifah. Lalu Rasulullah menjawab, hendaklah kamu mendengar dan taat pada penguasa tersebut walaupun punggungmu dicambuk. Ini mungkin yang sudah menyengsarakan rakyat dan hartamu dirampas olehnya, seperti korupsi, seperti mengambil hak-haknya. Dengarlah perintah dan taatilah. Kita masih diminta taat. Itu ketika mendapatkan pemerintah atau penguasa yang zalim. Nah, hari ini di negara kita diberikan banyak sekali kebebasan. Adapun oknum dimanapun ada. Kritik yang konstruktif diperlukan, tapi bukan memberontak atau merongrong diganti dengan sistem negara Islam atau khilafah. Karena dalam Islam dijelaskan bahwa barang siapa yang melihat pemimpinnya sesuatu yang benci, maka hendaklah ia bersabar atas hal tersebut. Karena barang siapa yang memisahkan diri satu jengkal saja dari kepemimpinan yang sah, lalu ia meninggal dunia, maka ia meninggal dunia seperti mati jahiliyah. Di ancamannya kita dilarang, jangankan memberontak, memisahkan diri satu jengkal saja, kita tidak boleh. Lalu kawan ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan kafir? Kafir itu, ayat itu pertama diberikan kepada iblis karena apa? Sombong, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan untuk sujud kepada Adam. Lalu yang kedua, kafir itu peruntukan kepada orang di Arab sana dulu, ketika ada orang kaya raya, namun dia tidak mau berbagi kepada orang di sampingnya yang miskin. Dia menganggap kekayaannya itu hasil dari kepintarannya, dari kerja kerasnya. Tidak ada Tuhan dalam rezekinya. Maka dia disebut sebagai orang yang kufur, ingkar nikmat kepada Tuhan. Bahasanya bisa disebut kafir. Lalu yang ketiga adalah kafir dalam konsep agama di sini disebut menutupi kebenaran. Jadi siapa saja, maupun agamanya Islam, Nasrani, Hindu, Konghucu, termasuk kepercayaan, kalau dia menutupi kebenaran tentang konsep Tuhan, ajaran Tuhan, maka dia bisa disebut sebagai kafir. Jadi kafir itu bukan orang yang masih bertuhan. Kafir itu orang-orang yang menutupi kebenaran. Jadi jangan sampai orang yang masih beragama, masih bertuhan disebut kafir. Jadi itu yang harusnya kita lakukan. Kalau saya hari ini bersyukur, saya memposisikan seperti air dan gelas. Orang baik itu mau ditaruh di mana saja, seperti air, tidak akan merubah warna dan rasa. Jadi kita hari ini menikmati perbedaan, ternyata indah sekali. Perbedaan menjadi rahmat. Walaupun akhir ini kita melihat karena berbeda sekte, berbeda kelompok, bahkan yang hanya berbeda tafsir, akhirnya berbeda pula sikapnya, bahkan diungkapkan dalam sikap membenci. Itu karena mungkin merasa beragama, tapi ternyata tidak bertuhan. Banyak pejabat-pejabat kita juga yang sudah melakukan sumpah, tapi ternyata melanggar. Kalau saya menganggap, jangankan tak ada agama, saya orang yang baru belajar. Jangankan hafiz Quran, Fatihah, Bismillah aja tidak tamat. Kenapa? Bagi saya Bismillah itu berat. Ketika melakukan aktivitas dari rumah berangkat menyebut nama Tuhan, berarti selama aktivitas kita merasa dimonitor sama Tuhan. Nah, kadang-kadang di tengah perjalanan kita tidak merasa dimonitor Tuhan, sehingga melakukan kesalahan-kesalahan yang dilarang sama Tuhan. Jadi ini yang menjadi evaluasi kita. Ternyata kadang-kadang kita beragama tapi tidak merasa dimonitor Tuhan, sehingga kita melakukan kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh Tuhan. Jadi
Tuhan itu cinta kasih. Jadi kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama. Ada yang bertanya, lalu bagaimana Mas Ken kalau ada orang Islam itu menolak ada peribadatan non-Islam di sekitarnya? Misalnya ada yang bikin gereja, mungkin takut imannya luntur. Dalam Islam dicontohkan oleh Rasulullah, ketika ada orang mau membangun gereja misalnya, tempat ibadah lain selain Islam, bantulah dan jangan jadikan hutang. Kalau kita tidak bisa membantu, minimal kita mendukung. Nah, ini yang terjadi. Banyak hari ini atas nama agama Islam menolak, bahkan mengintimidasi dengan ancaman-ancaman fisik. Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Makanya kalau ada umatnya melakukan dakwah tidak menggunakan akhlak, berarti dia tidak belajar tentang apa yang dilakukannya oleh Rasulullah. Saya bersyukur hari ini belajar memahami persepsi tentang Tuhan berupa cinta dan kasih, sehingga tahu arti mencintai, tahu tentu tentang persepsi tentang Tuhan yang sebenarnya. Jadi paling tidak kita bisa menjadi damai untuk diri sendiri, bisa berdamai dengan orang lain, tidak paranoid terhadap mereka yang berbeda, bahkan kepada mereka yang tidak beragama sekalipun, yang masih menggunakan, tapi masih percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagi saya cukup ketika ketemu dengan orang baik. Jadi bagi saya tidak perlu menanyakan agamanya. Tadi seperti air dan cangkir, mau ditaruh di mana saja dia akan seperti air, tidak mengubah warna dan rasa. Jadi ini yang menurut saya penting diterapkan dalam masyarakat, bahwa kalau kita menjalankan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sejatinya Tuhan kita sama, kita hanya beda menyebut dan cara beribadahnya. Adapun ketika bicara tentang agama memang berbeda, nggak boleh disama-samakan karena syariat yang kita terima berbeda. Ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Jadi binika tunggal ika, walaupun berbeda-beda, kembali pada sila pertama, sejatinya Tuhan kita sama, nggak perlu diperdebatkan. Mari kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau kita sudah bisa berdamai dengan diri, dengan lingkungan, termasuk dengan sahabat-sahabat kita yang berbeda, yakinlah kita akan mendapatkan bonus sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bisa manusiakan manusia, adil terhadap diri dan orang lain, dan beradab, punya akhlak. Ini yang paling penting. Kalau kita sudah berakhlak, kita sudah memanusiakan manusia, bonusnya sila ketiga, kita bisa bersatu. Persatuan Indonesia. Kalau ada masalah, sila keempat, musyawarah mufakat. Jadi saya rasa kalau setiap diri masyarakat Indonesia, para pejabatnya juga, para aparatnya menjalankan 4 nilai sila dalam Pancasila, bonusnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menjadi otokritik buat kita semua. Kita yang lahir dan besar Indonesia, mari kita cintai tanah air kita. Karena begitu banyak perbedaan, kita masih dipersatukan oleh yang namanya Pancasila. Memang Pancasila bukan wahyu ilahi, namun di dalamnya tidak satupun yang ada bertentangan dengan syariat agama. Semua agama sepakat bahwa Pancasila menjadi alat pemersatu kesepakatan kita untuk saling berdiskusi, saling berkumpul, memecahkan persoalan. Kita punya kearifan lokal, kita punya tradisional yang luar biasa. Bahkan kata orang Jawa bilang, kalau kita masih berpikiran sempit, kita tuh ngopi nih kurang kental, dolani kurang atau kopinya kurang kental, kita kurang duduk bersama sehingga kita suuzon kepada saudara-saudara kita yang berbeda. Ngopi itu filosofi dari ngolah pikir. Agama itu logis, tapi Tuhan marah ketika tidak menggunakan akal kita. Jadi ini semoga menjadi pelajaran buat kita semua.
Semoga Indonesia ke depan aman dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.